Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Hisar Sponsen, teknik dan montase Jadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka telah lenyap dari sisi Mamang Kuraya di kegelapan malam. Di antara tebalnya kabut Gunung Wukir, Mamang Kuraya tidak berhasil menemukannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Bahkan dari pemusatan pendengaran saktinya, ia menemukan satu keanehan, yaitu kesenyapan yang luar biasa, menyimpulkan adanya sesuatu yang tersembunyi. Sementara itu Raden Purbaya yang menjadi cemas berteriak-teriak bagaikan tak sadarkan diri. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Purbaya, Purbaya, tenanglah. Kembalilah Purbaya, jangan menjauh dariku. Purbaya. Apa yang terjadi dengan anak itu? Tubuhnya menggigil seperti itu. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Dewata Agung, apa yang tengah terjadi pada diri anak itu? Apakah akan keluar kembali kekuatan yang tersembunyi dari dalam diri cucuku? Apa itu? Sesuatu yang bercahaya keluar dari telapak tangan bocah itu. Masih saja menggigil kedinginan. Mulutnya masih menceracau, memanggil-manggil nama Cempaka. Dan dari telapak tangannya, tiba-tiba terlihat cahaya biru kemilau bersinar. Dewata Agung, apa itu yang keluar dari telapak tangan cucuku Purbaya? Apakah... Oh iya, agaknya itu adalah pusaka Banyu Cakrabuana yang dahulu hilang lenyap masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itu dia, Kujang Cakrabuana, senjata yang dicari-cari oleh tokoh-tokoh besar tanah Pasundan. Apa ini? Pusaka Banyu Cakrabuana. Ya, sepertinya aku pernah melihat senjata ini di tangan Prabu Sora. Ya. Kek. Bagaimana bisa kujang ini berada di tanganku? Apakah ini? Ya. Itulah kujang pusaka yang menjadi rebutan para tokoh di tanah Pasundan. Lihatlah, Kek. Sinar kebiruan yang keluar dari pusaka ini cukup menerangi sekeliling kita. Iya. Kita akan mencari Kak Cempaka dengan sinar pusaka ini. Mari, Kek. Iya. Di sekitar tempat ini. Kek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita belum mencarinya dengan teliti di sekitar tempat ini. Ayolah kita mencarinya ke setiap bagian dan sudut-sudut di sekitar tempat ini. Ayo. Mari, Kek. Kek, pusaka ini bergetar hebat. Kek, pusaka ini seakan-akan hendak menarikku ke depan sana. Ya,
agaknya ke arah puncak gunung. Lihatlah, itu tanah di depan kita semakin mendaki. Pastilah ke sana adalah arah ke puncak Gunung Wukir. Pusaka ini bergetar dan seakan-akan hendak menyeretku naik. Kek, apa yang harus kulakukan, Kek? Tenang Purbaya, tenang. Coba berusahalah kuasai pusaka itu. Kerahkan tenaga saktimu, Purbaya. Kek. Nah, bagaimana Purbaya? Apakah kau tidak juga dapat menguasai? Tidak, Kek. Kekuatannya tidak dapat kutahan. Berbahaya sekali, Purbaya. Coba berikanlah pusaka itu padaku. Ini Kek, celaka. Pusaka ini tidak dapat lepas dari tanganku, Kek. Pusaka ini seakan-akan lekat menjadi satu dengan tanganku. Tenang, Purbaya. Tenang, akan ku coba membantu. Aku akan menyalurkan tenaga saktiku agar kau dapat menguasai pusaka itu. Coba kau kuasai pusaka itu, Purbaya. Ayo. Satukan tenaga saktiku dengan tenaga saktimu, Purbaya. Ayo, kuasai pusaka itu. Tidak bisa, Kek. Tidak bisa. Kekuatan dari pusaka ini benar-benar luar biasa. Saya tidak menguasainya lagi, Kek. Baiklah, aku akan menarik kembali tenagaku. Sekarang kau ikuti arah dan dorongan dari pusaka itu, Purbaya. Lakukanlah. Jangan berusaha untuk menguasai ataupun menekan. Ayo. Pusaka ini memang ingin mengajak kita ke atas sana, Kek. Aku dapat menguasainya dengan baik. Getarannya hanya menyeretku ke atas sana. Tapi itu pun secara halus sekali. Jangan lakukan perlawanan. Ikuti saja terus kemana arah yang ditunjuknya. Baik, Kek. Aku yakin pusaka itu akan menunjukkan pada kita di mana Cempaka berada. Bagaimana kakek bisa mengetahui itu? Bukankah dalam diri Cempaka terdapat sarung? Iya, kakek pernah menceritakan itu pada saya. Dengan getaran dan kekuatan halus yang tersembunyi dalam pusaka Kujang Banyu Cakrabuana, mereka dibawa terus naik ke arah puncak Gunung Wukir. Perlahan-lahan, Raden Purbaya dan Mamang Kuraya terus berjalan, merayap tanpa henti sampai akhirnya. Awas, lihat itu di depanmu, Purbaya. Sebuah jurang. Kekuatan itu tiba-tiba saja lenyap, Kek. Kujang pusaka ini tidak bergetar dan menyeretku. Agaknya kita telah sampai di tempat yang kita tuju, Purbaya. Sampai? Iya. Bagaimana mungkin? Bukankah di hadapan kita adalah sebuah jurang? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Dan di mana kita bisa menemui Kak Cempaka? Sabar. Tenanglah, Purbaya. Di sini tidak ada tempat tersembunyi. Agaknya Cempaka berada di bawah jurang ini. Di bawah jurang ini? Iya. Di bawah jurang. Kurasa kujang pusaka di tanganmu tidak salah. Raden Purbaya termenung sesaat, dan kemudian perlahan-lahan ia mendekati mulut jurang itu. Dengan cahaya kebiruan yang memancar dari kujang pusaka di tangannya, ia dapat melihat jurang yang gelap di bawah mereka yang diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Jurang ini dalam sekali, Kek. Memang, dan agaknya kita harus turun
dan mencari cempaka di bawah sana. Turun? Ya. Dalam situasi seperti ini? Ya. Kita mencari tempat yang tidak terlalu curam. Dan kita akan mencoba merayap turun ke bawah. Cahaya kujang pusaka di tanganmu akan membantu banyak untuk usaha itu. Nah, ayolah, kita turun. Lihat itu di sebelah kirimu. Purbaya melangkah mengikuti kakeknya sambil mengangkat tinggi kujang pusaka di tangannya. Sementara itu udara dingin di lereng bukit yang dingin menusuk tulang menjadi semakin menjadi-jadi. Hawa pusaka dari kujang Cakrabuana membuat kakek Mamangkuraya harus mengerahkan tenaga saktinya sementara ia merayap turun. Kau tidak merasakan dinginnya udara yang amat luar biasa ini? Tidak, saya tidak merasakannya, Kek. Bagaimana dengan kujang di tanganmu itu? Apakah kau tidak merasakan hawa dingin yang menyengat yang keluar dari perbalanya? Justru sebaliknya, Kek. Aku merasakan hawa hangat yang keluar dari tangkai kujang yang tenggelam ini. Sungguh sebuah pusaka yang luar biasa. Berhati-hatilah. Angkat terus tinggi-tinggi pusaka itu, Purbaya. Masih jauhkah dasar jurang ini, Kek? Tidak. Mungkin sekitar 7 atau 8 tombak di bawah kita. Hei, bagaimana kakek bisa mengetahuinya? Itu. Lihatlah kelelawar itu. Kelelawar itu banyak berterbangan di sini. Pasti banyak pepohonan di bawah kita ini. Dan dasar jurang ini merupakan lembah yang subur. Angin cukup keras bergulung-gulung di bawah kita, Kek. Iya, berhati-hatilah. Pegang erat-erat pusakamu. Biar aku mencobanya turun lebih dulu. Aku sudah dapat melihat dasar jurang ini. Berhati-hatilah, Kek. Iya, iya. Di manakah Kak Cempaka, Kek? Tempat ini sunyi sekali. Iya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk untuk menemukan Kak Cempaka. Iya. Marilah kita coba periksa tempat ini lebih teliti lagi, Purbaya. Perlahan-lahan, Mamangkuraya melangkah menembus kegelapan malam. Sementara itu Raden Purbaya mengikutinya dari belakang sambil mengangkat tinggi kujang Cakrabuana. Sinar kebiruan dari pusaka tanah Pasundan itu membias jauh hingga beberapa tombak di muka Mamangkuraya. Akan tetapi... Ada apa, Kek? Aduh, entahlah. Sepertinya ada suatu kekuatan yang menyengat tubuhku. Biarlah aku coba sekali lagi. Mamangkuraya mengerahkan tenaga saktinya, membentengi tubuhnya dengan kekuatan dalamnya. Dan kemudian perlahan-lahan ia kembali maju melangkah ke depan menuju tempat di mana ia mendapatkan sengatan kekuatan yang sangat hebat. Akan tetapi, ketika ia tiba di tempat semula... Ada apakah sebenarnya, Kek? Mengapa dengan diri kakek? Siapa yang menyerang kakek? Tahu berbahaya. Bunuhlah dan jangan mendekat ke muka sana. Kekuatan yang sangat hebat akan membuatmu lumpuh, Purbaya. Mundurlah, ayo. Berhenti. Mau kau apakan, Purbaya? Saya akan mencoba maju ke tempat itu. Saya akan mencobanya dengan kekuatan kujang pusaka ini, Kek. Tapi kekuatan itu... Baiklah, kau boleh mencobanya, Purbaya. Melompatlah kembali. Mundur jika kau mendapat kesulitan. Saya akan mencobanya, Kek. Itulah
Perlahan-lahan, Raden Purbaya melangkah sambil menggenggam kujang pusaka Cakrabuana erat-erat. Satu-satu ia melangkah, dan terus melangkah. Kau tidak terganggu dengan kekuatan gaib itu, Purbaya? Sedikit pun aku tidak merasakan adanya hambatan, Kek. Kujang ini kembali bergetar, Kek. Ia seakan-akan hendak membawaku terus ke muka sana. Kek, ayolah. Mungkin kekuatan itu telah sirna. Ayo, Kek. Aku tidak dapat lagi menahan kekuatan dari kujang pusaka ini. Baiklah, aku akan mencobanya lagi, Purbaya. Aduh, Kek, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, Purbaya. Kau ikutilah gerak pusaka itu. Kau pasti akan dapat menemukan cempaka kakak. Turuti sajalah. Kau akan aman bersama dengan pusaka itu. Kek, baik. Kek, aku tidak tahan lagi. Aku pergi, Kek. Apa sebenarnya yang berada di hadapanku? Aku akan mencoba untuk melihat dengan kekuatan batin. Aku akan mencoba menyentuhnya justru dengan tenaga batinku. Ya Allah, tempat apa ini? Celak, apa yang terjadi dengan cucuku Purbaya? Kukira dengan kujang pusaka di tangan, anak itu akan dapat mengatasi gangguan gaib ini. Sungguh aku jadi penasaran. Baiklah, akan kulihat apa sebenarnya yang berada di sekitar tempat ini. Ya, akan ku coba melihat dengan kekuatan batinku. Aku akan mencoba menyentuhnya dengan kekuatan batinku. Mamang Kuraya memejamkan matanya dan kemudian menyalurkan hawa saktinya ke seluruh tubuhnya. Seluruh pikirannya dikosongkan dan sesaat kemudian tubuhnya dirasakan melayang-layang. Alam sekitarnya dan bahkan dirinya sendiri sudah tidak disadarinya lagi. Kekosongan, kehampaanlah yang dirasakannya. Dan dalam keadaan tersebut, tiba-tiba kakek tua itu dikejutkan oleh kehadiran bentuk-bentuk yang sangat menyeramkan. Yang Agung, tempat apa ini? Celaka cucuku, tempat ini sangat berbahaya sekali. Makhluk-makhluk itu mendekatiku. Celaka, berbahaya sekali. Bahaya sekali. Aku harus segera kembali ke alamku. Berbahaya sekali tempat ini. Berbahaya sekali keadaan cucuku Purbaya. Aku akan maju dan terus ke depan. Akan ku cari Purbaya. Beberapa langkah lagi di depanku adalah batas wilayah yang aneh itu. Aku akan mencoba bertahan dengan kekuatan tenagaku. Aku akan terus melangkah. Aku harus menemukan cucuku Purbaya. Sengatan ini menusuk dada dan menumbuk seluruh bagian tubuhku.
Dadaku terasa nyeri dan sesak sekali. Purbaya. Mamang Kuraya tak dapat menahan kekuatan gaib yang menumbuk dan menyengatnya. Karena itu baru beberapa belas langkah ia roboh tak sadarkan diri. Sementara itu Raden Purbaya yang menggenggam kujang pusaka terus saja melangkah. Getaran pusaka di tanganku tiba-tiba saja berhenti kembali. Di manakah Kak Cempaka? Apakah benar yang kakek katakan? Kujang pusaka ini membawaku menemui Kak Cempaka. Apa itu? Sepertinya aku melihat beberapa sosok tubuh. Siwa Agung, apakah aku tidak salah melihat? Raden Purbaya terhenyak kaget ketika melihat 3 sosok tubuh di hadapannya. Cempaka berhasil ditemukannya, akan tetapi di situ ia juga menemukan tubuh Raden Sakapalwaguna dan bahkan Mamang Kuraya kakeknya. Dewata Agung, bagaimana bisa hal ini terjadi? Bukankah kakek Mamang Kuraya kutinggalkan di belakangku? Apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Mengapa bisa mereka tiba di tempat ini? Raden Purbaya melangkah mendekati ketiga sosok yang telah dikenalnya. Akan tetapi belum lagi ia sampai ke tempat ketiga sosok tubuh yang tergeletak tak sadarkan diri itu. Dari balik bebatuan besar muncul sebuah kepala makhluk yang besar dan sangat mengerikan. Siwa Agung, makhluk apakah itu? Seekor ular raksasa. Celaka! Apa yang akan dilakukan oleh ular itu? Dia mendekati ketiga sosok tubuh itu. Aku harus mencegahnya. Hup! Minggir dan menjauh kau ular jahat! Hiya! Hait! Hait! Hiya! Hup! Hiya! Hait! Ular itu kelihatannya takut menghadapi senjata pusaka di tanganku ini. Aku akan membunuh ular ini. Berbahaya sekali makhluk seperti ini. Hup! Hiya! Kembali Raden Purbaya menyerang ular raksasa itu dengan kibasan-kibasan senjata pusakanya. Akan tetapi walaupun kelihatan gentar, ular itu tetap mampu bergerak dengan gesitnya, menghindari amukan dari kujang Cakrabuana. Sampai suatu ketika, kelengahan dari Raden Purbaya dimanfaatkan ular raksasa itu. Ekornya yang berada di samping Raden Purbaya berhasil memukulnya. Aku harus dapat membunuh dan mengusir ular itu. Tubuhku sakit sekali. Tulang-tulangku serasa hancur oleh gibasan ekor ular itu. Agaknya ular itu masih tetap gentar dengan kujang pusakaku ini. Apa yang akan dilakukan oleh ular itu? Ular itu mendorong Paman Saka, Kak Cempaka, dan juga kakek. Aku akan mencegah ular setan itu mengganggu mereka. Hei! Berhenti! Jangan kau ganggu mereka, ular jahat! Ular setan! Hup! Rasakan seranganku kali ini, ular jahat! Hiya! Hup! Hiya! Aku memancingnya untuk menjauhi tempat ini. Hup! Hai! Hiya! Hei! Hiya! Hai! Hup! Ular ini menjadi semakin takut dengan kujang pusakaku ini. Hiya! Hai! Hiya! Hup! Hai! Hup! Tiba-tiba saja ia menghilang dari hadapanku. Suara ular itu. Suara itu ada di sekitar diriku. Ternyata
aku menghadapi seekor ular siluman. Celaka, siluman licik. Dia menyerangku secara gaib. Hei, ular siluman licik, keluarlah. Ayo, hadapi aku secara jantan. Raden Purbaya mengibaskan kujang cakrabuananya ke kiri dan kanan. Sesaat, pemuda dari Karang Sedana itu menjadi gelisah kelabakan, tak tahu harus bagaimana menghadapi ular yang menyerangnya secara gaib. Dengan kegelisahannya, terjadi kembali satu keanehan. Kujang pusaka di tangannya tiba-tiba saja lenyap entah kemana. Kujang pusaka di tanganku tiba-tiba saja lenyap. Apa yang sesungguhnya terjadi? Suara ular itu tidak lagi kudengar. Apakah ular itu telah pergi dari tempat ini? Sudahlah, tidak perlu aku mengurusinya. Aku harus menolong mereka dan menyadarkannya. Tempat ini kembali menjadi gelap. Pandanganku tak dapat lagi menembus jauh kegelapan malam ini. Akan ku coba membangunkan mereka. Kak Cempaka, kakek. Agaknya mereka dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri. Aku akan mencoba mengurutnya. Aku mendengar gerak langkah seseorang yang mendatangi ke arahku. Akan kutunggu di tempat ini. Agaknya dia pun menyadari geraknya aku ketahui. Dia kini berhenti. Ataukah kini dia mendekatiku dengan lebih berhati-hati? Celaka. Berbahaya sekali gelapnya malam ini. Seakan-akan mengurungku dalam penjara gaib. Dia kembali bergerak. Purbaya, apakah kau berada di situ? Suara Bibi Wulan. Apakah kau itu Purbaya? Ya, saya di sini Bibi Wulan. Saya di sini bersama-sama dengan Paman Saka Palwaguna, Kak Cempaka, dan juga kakek. Kakang Saka? Kakang Saka bersamamu. Di mana dia? Beberapa saat saja di hadapan Raden Purbaya terlihat sesosok bayangan ramping yang ternyata benar adalah Anting Wulan. Di mana Kakang Saka? Ini dia Bibi Wulan. Apa yang terjadi dengannya? Bagaimana bisa kau berada di tempat ini bersama dengan Kakang Saka? Hei, itu Cempaka dan kakek Mamang Kuraya juga tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan mereka Purbaya? Ceritakanlah. Entahlah, Bi. Sebaiknya kita coba untuk menyadarkan mereka dan menanyakan langsung padanya. Saya datang kemari hanya ingin mencari Kak Cempaka. Tapi di sini saya menemukan juga kakek dan Paman Saka. Kakak, sadarlah kakak. Aneh, mengapa Kakang Saka tidak juga sadarkan diri? Bagaimana dengan Cempaka dan kakek Mamang Kuraya? Tidak berbeda, Bi. Mereka masih tetap tidak sadarkan diri. Kak Cempaka. Kau adik Purbaya. Di mana kita berada? Di sebuah lembah di lereng Gunung Wukir. Bagaimana kakak bisa berada di sini? Apa yang terjadi dalam kegelapan di daerah ular-ular kecil itu? Kakak tiba-tiba saja menghilang. Bibi Wulan juga berada di sini? Iya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Kukira tentu ada hubungannya dengan Kakangku Saka. Saat itu, ketika aku merasakan sengatan dari ular kecil itu, aku melompat jauh dan kemudian kembali aku melompat
ketika aku menyadari bahwa di sekelilingku banyak terdapat ular-ular kecil. Dan tidak berapa lama aku jatuh dan tidak sadarkan diri. Tapi samar-samar sebelum aku hilang kesadaran, aku merasakan tubuhku dibawa oleh sesosok tubuh yang licin dan keras meluncur. Iya, rasanya seekor ular besar membawaku. Ular besar? Ular siluman. Ular jahat itu baru saja menghilang secara gaib di sini. Kau bertemu dengan ular raksasa itu di tempat ini? Iya. Ada apa, Bi? Tidak. Marilah kita mencoba untuk menyadarkan mereka. Kakangku dan juga kakek Mamangku Raya. Bi, kukira kita sebaiknya membawa keduanya jauh-jauh dari tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, penuh dengan hawa iblis. Tapi kemanakah kita akan membawanya? Kemana kita akan pergi? Mari, ikutilah aku, Bi. Mari, Kak. Aku kira kita sudah sampai. Berhentilah di sini dan coba sadarkan mereka. Baik, aku akan coba. Hei, lihat itu. Lihat itu. Cempaka. Kakek juga sudah sadar. Kau Purbaya, cucuku. Cempaka, kau berhasil menemukan Cempaka, Purbaya. Iya, Kek. Di sana saya juga menemukan Paman Saka dan siapa? Dan kakek juga ditemukan di tempat itu. Aku ditemukan di tempat itu. Di dalam kawasan itu. Kawasan yang tak dapat kutembus tadi itu. Iya, dalam kawasan itu. Untunglah kau selamat, Purbaya. Kawasan ini sangat berbahaya sekali. Sebaiknya lah kita kembali ke atas sana. Bukankah tidak ada lagi yang kita cari di sini? Iya, tapi tidak ada salahnya jika kita melewati malam ini di tempat ini. Naik merayap tebing itu dalam kegelapan sangat berbahaya sekali. Kukira tempat ini cukup aman. Ya, baiklah. Kita istirahat di sini saja. Ayolah, duduklah di sini bersama-sama Wulan. Saka. Iya, Kek. Sebentar kami akan ke situ. Kami akan mencoba mengumpulkan kayu-kayu kering. Di sini banyak kami temukan, Kek. Mamangku Raya kembali duduk bersila dan bersemedi. Raden Purbaya bersandar di samping Cempaka. Sementara itu Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan meraba-raba dalam kegelapan mencari kayu-kayu kering untuk membuat perapian. Wulan, adik Wulan, apa sesungguhnya yang telah terjadi denganmu? Bagaimana kau bisa selamat ketika jatuh dari jurang yang dalam itu? Benar-benar sukar dipercaya, Kakang. Aku telah ditolong oleh ular itu, Kakang. Hah? Ular raksasa itu? Iya, ular itu telah menyelamatkan tubuhku dari kehancuran. Wulan, kau bicara apa? Bagaimana itu mungkin? Ular itu... Iya, Kakang. Memang benar-benar sukar untuk dimengerti. Akan tetapi ular itu kelihatannya tidak menggangguku. Mungkin adalah karena permata biru, Kakang. Permata itu? Sepasang permata biru itu? Iya, mungkin karena permata itu. Karena itu, kuharap Kakang mau menerima permata biru ini sebuah. Dengarlah, Wulan. Beberapa waktu yang lalu, penolakanku atas permata biru yang kau berikan bukanlah karena aku tidak menghargai pemberianmu, tapi aku memang tidak bisa menerimanya. Kau peganglah permata itu. Permata itu adalah milikmu. Dengan atau tanpa permata itu, cintaku padamu tetap utuh dan tidak tergoyahkan. Wulan, ya, kukira tak ada lagi kayu kering yang dapat kita temui. Tempat ini terlalu gelap. Ya, mari
kita coba nyalakan. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil membuat api dari kayu-kayu kering yang berhasil ditemukan, dan kemudian mereka berhasil menambah sejumlah ranting dan kayu kering dengan bantuan cahaya perapian itu. Lalu bagaimana kau bisa sampai berada di sini, Kakang? Itu yang aku tidak mengerti, Wulan. Aku tengah beristirahat dan bersemedi setelah berkeliling mencarimu, dan tanpa aku mengerti, tiba-tiba saja aku tidak sadarkan diri dan tiba di tempat ini. Agaknya semua itu adalah karena ular raksasa itu. Ya, kukira itu bukanlah sembarang ular. Pasti bukan sembarang ular. Ingatkah kau, Kakang? Prabu Sanjaya melarang kita untuk membunuhnya. Iya, aku ingat. Ya, besok pagi-pagi kita harus segera naik menyusul beliau. Iya, karena itu sebaiknya lah kita beristirahat malam ini. Di tempat seperti ini? Itulah, Kakang. Agaknya Raden Purbaya dan Cempaka sudah lelap tertidur. Apakah kau takut untuk tidur? Tidurlah saja jika kalian ingin tidur. Aku akan berjaga. Tapi... Tidurlah. Aku orang tua, sudah terbiasa berjaga di malam hari. Tidur sajalah. Baiklah, Kek. Ayolah, Kakang. Kita beristirahat. Ya, baik, Wulan. Sisakanlah waktu untuk kami berjaga. Dan kakek dapat beristirahat untuk mengembalikan kesegaran tubuh kakek. Ya, baik. Baiklah. Aku akan bangunkan kalian sebelum fajar. Sekarang tidurlah. Raden Sakapalwaguna kemudian memejamkan matanya, dan beberapa saat saja ia telah tertidur lelap. Sementara itu Anting Wulan masih saja diamuk oleh kemelut pikirannya. Sampai di manakah sesungguhnya kemampuan Purbaya dan Cempaka? Mengapa mereka mampu untuk tetap sadar? Tidak seperti Kakang Saka dan kakek Mamang Kuraya. Sedangkan aku dapat tetap sadar, mungkin karena bantuan dari permata biru ini. Ya, aku pasti permata biru ini pastilah sepasang permata pusaka yang langka. Lelah sekali dan mengantuk. Tapi mataku ini sukar sekali untuk kupejamkan. Biarlah, aku akan bersemedi saja. Mudah-mudahan aku dapat mengembalikan kesegaranku esok pagi. Karena rasa lelah yang tidak tertahankan, setelah beberapa saat mengosongkan pikirannya, Anting Wulan terlelap tidur, dan keesokan harinya. Hei, tempat apakah ini? Kek, kakek, bangun, Kek. Ada apa, Cempaka? Lihatlah itu, Kek. Cempaka yang terbangun lebih dulu terkejut melihat alam di sekitarnya. Suasana yang tidak pernah terbayang olehnya. Kabut halus yang tipis dan hangat mengambang setinggi 1 jengkal di permukaan tanah, dan ratusan bahkan ribuan ular-ular kecil berwarna hitam bergaris kuning mengepung mereka pada jarak 3 tombak. Ular itu, Kakang? Iya, ular-ular yang pernah kita jumpai di atas sana. Kalian pernah menjumpainya? Iya, Cempaka, tapi agaknya tempat ini jauh lebih berbahaya. Dan agaknya justru disinilah sarang mereka. Ya, kita usir ular-ular itu dan segera naik kembali ke atas tebing itu. Tunggu dulu, Kakang. Jangan dulu bertindak, biar aku akan mencoba mengusirnya. Tunggulah Kakang di sini. Wulan, apa yang akan kau lakukan? Berhenti, Wulan. Wulan, kakangmu benar. Ular-ular itu berbahaya sekali. Ayo, kembalilah kemari. Kita akan mengusirnya dengan angin pukulan dari tenaga sakti kita. Kalian lihatlah.
Aku akan mencobanya dengan caraku. Aku akan kembali kemari jika ular-ular itu menyerangku. Percayalah, Kakang. Tidak, Wulan. Biarlah aku bersama-sama denganmu. Baiklah. Tapi jangan jauh-jauh dariku, Kakang. Mari. Apa sebenarnya yang mereka lakukan, Kek? Entahlah, kita lihat saja. Itu. Lihatlah ular-ular itu menyipak menjauhi mereka. Kau lihat, Purbaya? Ya, ular-ular itu seakan-akan ketakutan pada Bibi Wulan. Atau mungkin ular-ular itu dikendalikan oleh seseorang, seperti halnya dengan kemampuan yang dimiliki Resi Asing, saudara dari Resi Amista. Lihatlah, itu mereka maju justru ke arah kerumunan ular-ular bergaris emas itu. Agaknya Anting Wulan mempunyai sesuatu pegangan yang mampu membuat ular itu takluk. Wulan, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa ular-ular itu menyibak seakan-akan gentar dengan kita? Mungkin karena permata biru yang berada di pinggangku, Kakang. Permata biru? Iya. Ayolah kita kembali dan mengajak kakek Mamang Kuraya dan kedua muridnya. Anting Wulan kembali ke tempat Mamang Kuraya dan kedua muridnya, dan kemudian mereka berjalan beriringan secara rapat menembus barisan ular-ular yang berjumlah tak terhitung banyaknya. Setiba di bawah tebing, mereka pun merayap naik. Adik Wulan, ini jalan yang terputus itu. Mari kita merayap jalan kecil itu. Biarlah aku yang di muka, Kakang. Mungkin dengan permata biru di pinggangku, aku akan dapat menghilangkan rintangan dari ular-ular yang banyak terdapat di sekitar sini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kakek dan kedua murid kakek juga akan naik ke puncak bukit? Iya. Mereka akan naik ke atas sana. Ayo, marilah kita bersama-sama mendaki puncak bukit ini. Marilah, Kek. Biarlah aku di muka. Berhati-hatilah, Bi. Jangan khawatir, Raden. Dalam cengkraman udara pagi yang dingin, serta sinar mentari yang gemilang, mereka mulai merayapi jalan sempit di pinggir tebing yang curam. Berhati-hatilah, Wulan. Dari balik dinding tebing itu, kemarin aku menemukan ular raksasa itu. Iya, Kakang. Kukira ular itu tidak berada di sekitar sini saat ini. Hei, Kakang. Iya. Jalan di balik dinding tebing ini semakin melebar. Agaknya kita akan segera tiba pada sambungan jalan yang terputus tadi. Ayolah, Kakang. Cepatlah. Iya, kita telah sampai. Mari Purbaya, Cempaka, kakek. Hup. Hup. Lihatlah itu, Wulan. Kepundan gunung yang mengeluarkan asap dan juga api. Terlihat dari sini dengan jelas. Di manakah Prabu Sanjaya? Apakah mungkin ia telah tiba di puncak sana? Kukira belum, Wulan. Kemarin ketika kita melalui tebing itu, hari hampir gelap. Jadi kukira pagi ini ia melanjutkan naik ke atas puncak. Ya, ayolah kita terus naik. Jangan membuang-buang waktu lagi. Siapa tahu kita berkesempatan sebelum sore hari tiba kembali di kaki Gunung Wukir ini. Kakek betul, Wulan. Ayolah, segera kita susul Sang Prabu. Demikianlah, rombongan kecil itu mendaki sambil tidak meninggalkan kewaspadaannya. Mereka mendaki dan terus naik menuju puncak Gunung Wukir. Tetapi tiba-tiba rintangan kembali menggoda mereka. Berhati-hatilah kalian. Bukankah desakan hawa aneh itu telah datang lagi? Iya, benar, Kek. Apa kau sanggup untuk meneruskan perjalanan ini, Purbaya? Cempaka. Sanggup, Kek. Dadaku terasa sesak sekali. Kakiku ini rasa seperti ada yang membebani. Iya, adik Purbaya benar. Iya, bagaimana dengan engkau, adik Wulan? Iya, aku juga telah merasakannya, Kakak. Berhentilah dulu, adik Purbaya. Jika memang engkau tidak sanggup lagi. Aku masih sanggup, Kak. Bagaimana dengan kau sendiri? Kaki masih sanggup ku gerakan. Aku akan mengikutimu terus. Tapi jangan terus memaksakan diri.
Semakin ke atas akan semakin berat desakan udara aneh ini. Purbaya, di mana kujang pusaka yang tadi malam kau pegang? Hilang, Kek. Kujang itu lenyap dengan begitu saja. Seakan-akan mengejar ular raksasa yang lebih dahulu menghilang. Sayang sekali. Bagaimana dengan Raden Purbaya dan Cempaka, Kek? Apakah mereka masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini? Kami sanggup, Bi. Marilah, kita teruskan perjalanan ini, Kak. Mari. Belum berapa jauh mereka melangkah, tiba-tiba terdengar suara yang bergema memperingatkan mereka. Jangan lanjutkan perjalananmu, Wulan. Jangan lanjutkan. Kakek, itu suara kakek. Kakek, tampakkanlah dirimu. Kami membutuhkan pertolonganmu. Nah, sekarang dengarlah. Lereng Gunung Bukir sudah lebih dari cukup untuk kalian bersembahyang pada Yang Agung. Tapi jika kalian masih juga ingin naik, untukmu aku peringatkan, Wulan, juga untukmu, Cempaka. Tinggallah di tempat ini dan biarkan Purbaya dan Saka yang terus mendaki ke atas sana. Mengapa begitu, Kek? Tidak, saya akan tetap naik ke atas. Dengarlah, lereng Gunung Bukir sudah lebih dari cukup untuk bersembahyang dan memohon dan memuja Yang Agung. Tapi jika kalian tetap bersikeras untuk tetap naik, untukmu aku peringatkan, Wulan, dan juga kau, Cempaka. Tinggallah di tempat ini dan biarkan Purbaya dan Saka yang terus naik ke atas sana. Mengapa begitu, Kek? Tidak, saya akan tetap naik ke sana. Seandainya aku jelaskan, kalian tentu tetap tidak akan percaya. Dengarlah kata-kataku. Kelak setelah Saka dan Purbaya kembali, tentu kalian akan mengetahui sebabnya. Selamat tinggal. Aku akan tetap naik ke atas. Tapi kau harus mendengarkan kata-kata kakekmu itu, Wulan. Kak Wulan benar, Kek. Eyang Kaliman terlalu mengada-ada. Masakan kami berdua dilarang naik? Apakah ada kekecualian untuk wanita? Tidak, saya juga akan tetap naik. Betul, Cempaka. Marilah kita naik ke atas. Ayo, Kakang Saka. Tapi apa, Kakang? Apakah Kakang takut menghadapi rintangan di atas puncak sana? Baiklah, Wulan. Mari kita naik, tapi tingkatkanlah kewaspadaan. Nah, begitu baru bagus. Ayo, Cempaka. Iya. Bungkus dirimu dengan hawa saktimu, Cempaka. Seakan hawa aneh akan semakin menghambat gerakan kita. Ya. Mamang Kuraya menyalurkan kekuatan saktinya ke seluruh tubuhnya yang kemudian diikuti oleh keempat raja itu, dan mereka kembali melanjutkan pendakiannya. Hati-hati, Cempaka. Iya, Kek. Awas, Kek Cempaka. Apakah kita hentikan saja perjalanan kita di sini? Jangan, kita lanjutkan. Aku masih sanggup. Hanya saja kakiku terasa berat. Bagaimana keadaan Cempaka, Kek? Aku masih sanggup, Bibi Wulan. Ayo, teruskanlah. Marilah, begini Kakak Cempaka. Cempaka membiarkan saja Raden Purbaya membimbing tangannya. Cekalan tangan Purbaya yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kekar dan perkasa membuat Cempaka seakan-akan melayang-layang. Rasa hangat mengalir perlahan merasuki seluruh tubuhnya. Dan hal yang demikian juga dirasakan oleh Purbaya. Mereka terus naik, melangkah naik ke atas puncak Gunung Wukir. Belum lagi berkepanjangan kehangatan genggaman tangan Raden Purbaya, Cempaka tiba-tiba merasakan dadanya berdetak dan pandangan seketika dirasakan berkunang-kunang.
apa, Kak? Maka, ada. Awas, Purbaya, menyingkirlah. Aku melihat suatu keanehan pada diri Cempaka. Iya, tapi mengapa aku harus menyingkir, Kek? Kakek benar, Raden. Lihatlah, itu pandangan matanya. Lihat, dia kelihatan demikian membencimu. Membunuh kau, laki-laki busuk! Purbaya, jangan dilayani. Cempaka berada dalam pengaruh hitam daerah itu. Lumpuhkan jika kau sanggup. Ayo. Cempaka yang dalam keadaan tidak sadarkan diri menyerang Raden Purbaya dengan membabi buta. Sementara itu Mamang Kuraya bersiap-siap melompat membantu Raden Purbaya untuk melumpuhkan Cempaka. Belum lagi ia bertindak, telah terdengar teriakan keras dari Raden Sakapalwaguna. Nanti Bulan, apakah kau gila? Kau bodoh kau! Kau bodoh kau, laki-laki bodoh! Kau bodoh kau! Bulan, sadarlah, kuasai dirimu. Bulan, ini aku kakangmu. Bulan! Salah peringatan dari Eyang Kaliman. Aku harus melumpuhkan Cempaka dulu. Kemandaian Cempaka kini sudah mulai mengimbangi Purbaya. Karena itu sulit bagi anak itu untuk melumpuhkan Cempaka. Aku harus membantunya. Kak Cempaka, sadarlah Kak, ini aku, Purbaya. Kau jagalah Cempaka untuk sementara. Aku akan melihat dan membantu Sakapalwaguna untuk melumpuhkan Anting Wulan. Iya, Kek. Kak Cempaka, sadarlah Kak, kuasai dirimu. Kau telah termakan oleh pengaruh gaib di tempat ini. Kak Cempaka. Lepaskan aku, laki-laki curang, licik. Hianat sepertimu harus kuberikan pelajaran. Lepaskan aku, kubunuh kau. Kak, apakah kau sedemikian lemahnya, Kak Cempaka? Kak. Raden Purbaya berusaha untuk menyadarkan Cempaka. Tanpa rasa bosan ia terus berusaha. Sementara itu Mamang Kuraya yang akan membantu Raden Sakapalwaguna termenung di pinggir arena pertempuran itu. Luar biasa sekali kepandaian kedua anak muda itu. Saka mampu mengimbangi Anting Wulan. Luar biasa dan tidak pernah dapat kuduga. Jala Sukma Sakapaya pun menguasai ilmu langka itu. Pastilah ilmu itu didapatkan dari Eyang Kaliman atau yang dahulu dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Tidak mudah bagiku untuk mengalahkan salah seorang dari anak muda itu, apalagi Anting Wulan. Banyu cakra buananya luar biasa sekali. Agaknya Saka mulai terdesak. Dia tidak lagi dapat menyimbangi kemampuan Anting Wulan. Wulan, sadarlah Wulan. Kau dapat membunuh aku dengan kebodohanmu itu. Wulan, Wulan, sadar Wulan. Memang sepantasnya lah kau mati. Ayolah Saka, bantu aku untuk melumpuhkan Anting Wulan. Dengan bantuan Mamang Kuraya, Raden Sakapalwaguna akhirnya dapat menekan Anting Wulan. Dan beberapa saat saja, gadis perkasa yang pernah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Selatan terdesak. Dan akhirnya, sebuah pukulan dari Mamang Kuraya membuatnya terlempar. Cepat lumpuhkan segera Saka. Ayo. Kalian kira akan mampu melumpuhkan aku? Awas, jangan
lengah sekarang. Ingatlah, Wulan saat ini berada dalam pengaruh setan. Kita harus melumpuhkannya segera. Jangan termakan oleh perasaanmu. Ayo. Raden Purbaya yang belum berhasil menyadarkan Cempaka menjadi semakin gelisah dengan keadaan kekasihnya, dan tanpa ragu-ragu lagi ia memeluk Cempaka erat-erat. Kak Cempaka, sadarlah, Kak Cempaka, sadar. Cempaka berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan Raden Purbaya yang mengerang dalam dekapan Purbaya. Tapi kembali terjadi keanehan. Suara erangan Cempaka perlahan-lahan menghilang, dan tiba-tiba dari tubuh kedua anak muda yang tengah berdekapan itu keluar cahaya tipis yang berkilauan. Dan beberapa saat kemudian cahaya itu menghilang kembali. Kau sudah sadar kembali? Sadar? Apa yang telah terjadi? Hei, apa itu? Mengapa dengan Bibi Wulan dan Paman Saka? Mengapa mereka bertempur? Kakek menyerang Bibi Wulan juga. Masih ingatkah engkau dengan peringatan dari Eyang Kaliman? Iya. Tapi apa hubungannya dengan keanehan ini, Adik Purbaya? Lihatlah sikap dan kegarangan Bibi Wulan. Perhatikan baik-baik mata dan juga kata-katanya. Iya. Aku tidak mengerti. Melihat sikap Bibi Wulan yang kelihatan ganas dan membenci Paman Saka. Itulah rupanya maksud dari peringatan Eyang Kaliman. Bibi Wulan dalam keadaan tak sadar. Ia telah dirasuk oleh kekuatan halus. Jadi aku juga telah mengalami hal yang seperti tadi, yang sama seperti Bibi Wulan. Iya. Maafkan aku Raden. Aku telah berlaku tidak sopan dan tidak mengenal tata krama pada Raden. Kenapa Kak Cempaka memanggilku dengan sebutan Raden lagi? Sudahlah, Kak Cempaka tadi dalam keadaan tak sadar. Lihatlah itu, kakek bersama Paman Saka berhasil melumpuhkan Bibi Wulan. Mari kita lihat. Sadarlah, ini aku, kakak Saka, Wulan. Kau sudah sadar, Cempaka? Bagaimana itu kau lakukan, Purbaya? Saya juga tidak mengerti, Kek. Tiba-tiba saja Cempaka menjadi sadar kembali. Iya, Purbaya. Apa yang sudah kau lakukan pada Cempaka? Kau ingat-ingatlah. Aku ingin menolong adikku Wulan. Tapi saya benar-benar tidak mengerti, Paman Saka. Tiba-tiba saja Kak Cempaka sadar. Ya, tiba-tiba saja tanpa saya duga. Ya, begitulah, Paman. Bagaimana, Kek? Apa yang kini saya harus lakukan? Apakah Adik Wulan akan sadar dengan begitu saja? Aku juga tidak mengerti, Saka. Tapi apa, Kek? Apa yang harus saya perbuat dengan Adik Wulan? Cobalah kau lakukan penyaluran tenaga saktimu. Lakukan melalui beberapa jalan darah di tengkuk dan kepalanya. Lakukan perlahan-lahan. Dan ingat,
Jangan sampai ada jalan darahnya yang terbuka kembali. Kita akan kerepotan mengurusnya nanti. Baiklah, saya akan mencobanya, Kek. Lakukanlah. Dan aku tidak akan menjanjikan hasilnya. Iya, saya mengerti, Kek. Lepaskan laki-laki bodoh. Kek, Adi Wulan tidak sadarkan diri. Ya, tidak apa. Coba kau teruskan salurkan tenaga sakti. Tapi ingat, perlahan-lahan. Iya, Kek. Berbeda dengan Bibi Ular. Kemarilah Purbaya. Duduklah di sini. Ada apa, Kek? Purbaya, ingat-ingatlah. Aku ingin kau mengingat kembali apa yang telah terjadi dengan diri Cempaka. Dan apa yang kau lakukan hingga Cempaka berhasil menjadi sadar kembali. Saya... Jawablah dengan jujur, Purbaya. Apa yang menyebabkan Cempaka sadar kembali? Jawablah. Jawabanmu sangat kubutuhkan untuk menolong Anggi Wulan. Jawablah dengan jujur, Purbaya. Apa yang menyebabkan kembalinya kesadaran Cempaka? Jawabanmu sangat kubutuhkan untuk mengembalikan kesadaran Anggi Wulan. Saya... Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Saya tidak tahu, Kek. Apakah yang saya lakukan itu yang menyembuhkan Kak Cempaka? Apa itu yang kau lakukan? Saya tidak mungkin. Tidak mungkin, Kek. Apa sebenarnya yang telah terjadi, adik Purbaya? Mengapa kau ragu untuk mengatakannya? Katakanlah. Memang saya melakukan sesuatu, tapi saya kira bukan itulah yang menyebabkan kembalinya kesadaran Kak Cempaka. Apa itu? Apa kau memeluk Cempaka? Iya. Bagaimana kakek bisa tahu? Apakah kakek melihatnya? Tidak, aku hanya menduganya. Agaknya benar dugaanku. Ya, benar dugaanku. Apa maksud kakek? Benar dugaan kakek? Iya, kekuatan halus yang tersembunyi dalam tubuh kalian yang menyebabkannya. Kekuatan itu? Ya. Kekuatan itu lagi. Tapi saya tidak pernah tahu. Dan lagi, apakah hubungannya dengan pelukan yang saya lakukan dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah karena mengkhawatirkan nasib Kak Cempaka? Aku telah menyaksikan beberapa kali. Beberapa kali aku telah menyaksikan perubahan sikap dan munculnya kekuatan itu, hadirnya kekuatan itu. Lalu hubungannya dengan perbuatan adik Purbaya apa, Kek? Kekuatan itu muncul ketika kalian saling mendekat. Aku terpaksa mengatakan ini, tapi aku belum dapat memastikannya karena kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu, Purbaya, merupakan pasangan dari yang bersemayam dalam tubuh Cempaka. Dan ya itulah sebabnya dulu kukatakan sebelum kau menikah dengan Raden Landa bahwa kalian sesungguhnya telah ditakdirkan untuk bersatu, untuk berpasangan. Sudahlah, jangan kau pikirkan kata-kataku itu. Alangkah sialnya aku berbicara ini. Gila. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi masalah dirimu itu. Sekarang marilah kita pikirkan bagaimana cara menolong Anting Wulan. Aku ragu dengan cara yang sedang dilakukan oleh Saka Palwaguna sekarang.
kemudian, Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka mendekati Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan. Wajahnya masih nampak tegang. Agaknya akan sia-sia yang dilakukannya. Raden, sudahlah. Aku rasa akan sia-sia. Sudah, tariklah kembali tenaga saktimu. Adi Wulan masih tidak sadarkan diri, Kek. Apakah yang harus saya lakukan lagi? Menyadarkannya kembali? Ya, cobalah sadarkan kembali. Jangan sampai jalan darahnya terbuka. Saya mengerti, Kek. Bibi Wulan membuka matanya. Dia telah sadar, Kek. Iya, tapi lihatlah itu matanya. Masih tetap liar dan kelihatan ganas. Ia masih dalam pengaruh kekuatan hal. Bunuh kau laki-laki busuk, pengecut. Lepaskan ikatan ini. Mari kita bertempur secara kesatria. Siapa kau yang bersembunyi dalam raga kekasihku? Keluarlah. Hadapi aku, Raden Sakapalwaguna. Keluarlah kau pengecut. Jangan bersembunyi dalam tubuh seorang wanita. Kau menantangku, anak muda? Jika begitu, kau kembali harus menghadapi lagi kekasihmu ini. Ayo! Anting Wulan menggeram beberapa saat, seperti tengah berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dan belenggu yang mengikat erat tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh yang semula terkapar tidak berdaya, melenting tinggi, dan kemudian menyerang Raden Sakapalwaguna dengan serangan-serangan yang dahsyat. Adi Wulan Kita lumpuhkan kembali, Saka. Berhati-hatilah, Saka. Kekuatan Anting Wulan menjadi semakin berlipat. Bunuh kau sekarang, laki-laki pengecut, laki-laki busuk. Demi Sang Jagat Betara, jangan lakukan, Wulan. Ku bunuh kau laki-laki busuk. Hadapi kami dahulu, iblis, baru kau dapat membunuh mereka. Bagus. Kau mampu melepaskan diri dari pengaruh kekuatanku. Nah, sekarang terimalah kematianmu. Berhati-hatilah, Kak. Ya, Adik Purbaya. Tunggu. Mundurlah kalian. Purbaya, Cempaka. Kau hendak mencampuri urusanku, Kaliman? Itu, terimalah kematianmu. Hai! Serangan Anting Wulan yang membadai dihadapi Eyang Kaliman dengan geraknya yang ringan bagikan asap yang selalu menyibak manakala datang tiupan angin. Jangan kau ganggu cucuku. Keluarlah dari raga cucuku, Nyerangis. Tolong keluarkanlah iblis itu dari tubuh Adi Wulan. Bawalah kembali anak itu ke bawah, ke tempat di mana kalian bertemu dengan diriku. Bawalah cepat. Aku menunggu kalian di bawah sana. Lepaskanlah aku. Kau sudah sadar, adikku? Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa kita kembali lagi kemari, Kakak? Mungkin kakekmu yang Kaliman akan dapat menjelaskan semua yang terjadi dengan dirimu. Apakah aku tidak sadarkan diri sebagaimana Cempaka? Iya. Duduklah, Wulan. Biar aku menjelaskan padamu.
pada kalian semua, apa sesungguhnya yang terjadi dengan kalian? Peristiwa ini terjadi kurang lebih 150 tahun yang lalu, di mana hidup sepasang kekasih yang saling menyinta. Pemudanya bernama Balandong Jago, sedang kekasihnya bernama Nyi Ranggis. Nyi Ranggis? Ya, Nyi Ranggis. Diakah yang menyusup ke dalam tubuh adik Wulan? Benar. Aku mengenal sepasang muda-mudi yang saling mencintai itu. Keduanya memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi sayang sekali wajah mereka. Kenapa dengan wajah mereka? Wajah mereka buruk sekali. Untuk dapat tetap hadir di tengah percaturan dunia kependekaran, mereka bertapa di sini. Mereka hendak memohon bantuan Dewata Agung untuk merubah wajah mereka. Mereka mencoba untuk naik ke puncak bukit, tapi mereka hanya mampu sampai di tempat tadi. Mereka bertapa di sana sepanjang tahun. Mereka bertekad tidak akan kembali ke dunia kependekaran sebelum keinginan mereka terkabul. Dan hal itu terus berlangsung sampai mereka tua. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, Balandong Jago turun ke kaki gunung pada setiap purnama untuk mencari makanan bagi kekasihnya. Akan tetapi, pada suatu hari, aku berhasil memergoki perbuatan Balandong Jago. Itu dia penjahat cabul. Hei, ada apa itu rame-rame? Ada apakah Kisanak? Apa yang terjadi? Tolong, kejar dan tangkap penjahat itu. Dia lari ke sana. Penjahat? Apa yang telah dilakukannya? Cepat kau tangkap. Dia adalah penjahat cabul yang kerap mengganggu kami sepanjang tahun pada setiap bulan purnama. Tangkaplah. Dia baru saja mengganggu kami dan merusak kehormatan gadis di desa kami. Baiklah. Aku akan menangkapnya. Kemana larinya? Nah, itu. Ke arah kaki gunung sana. Baiklah, aku akan menangkap orang itu. Kemudian, aku berlari mengejar ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk desa itu. Dalam kegelapan, aku terus mencarinya hingga tiba di lereng Gunung Bukit. Ada sesosok bayangan di depanku. Itu bayangan naik terus ke arah puncak gunung ini. Aku harus mengejarnya. Hoi, tunggulah di sana. Berhenti. Hei, siapa kau? Apa maksudmu menghentikan perjalananku? Setelah padaku kembali ke kaki gunung, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan terkutukmu. Setan bodoh, kau mencari mati. Manusia usil, menyingkir cepat sebelum tubuhmu kulempar hancur ke bawah jurang sana. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Ayo ikut aku ke desa di kaki gunung itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Menyingkirlah. Jika kau memang tidak merasa bersalah, ikutlah. Mari kita temui penduduk desa di bawah sana. Menyingkir? Atau akan kulemparkan kau ke bawah jurang sana? Aku tidak akan menyingkir. Aku datang adalah untuk menangkapmu, hai penjahat cabul. Setan, rasakan ini. Mulut lancang. Aku harus cepat menyelesaikan sebelum Ranggis datang dan mengetahui ulaku selama ini. Gunanya kau terus melawan. Ikutlah aku ke bawah sana. Mari kita pergi. Tunggu. Lepaskan orang itu. Kau, Ranggis. Siapakah laki-laki yang telah mengganggumu, Kakang? Aku tidak tahu, Ranggis. Laki-laki ini adalah orang gila yang telah menuduhku melakukan tindakan yang bukan-bukan. Bunuh saja. Dan tolong aku, Ranggis.
Jangan khawatir, Kakang. Aku tidak pernah membiarkan seorang pun yang akan mengganggumu. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul, pasangan manusia bejat. Apa maksudmu? Kau bilang apa? Bunuh kau. Iya. Melihat serangan nenek tua yang deras menerjamnya, Kaliman segera melempar tubuh laki-laki dari tangannya dan kemudian menjemput dan melayani tandang nenek tua itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari dua tokoh itu? Dan bagaimanakah pula dengan perjalanan mereka menuju puncak Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa.